Kita lanjut ya, untuk contoh soalnya saja. Kalau minggu kemarin kami jelaskan tentang konsep dasarnya untuk rangkaian seri dan paralel ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini kelihatan bahwasanya ada rangkaian gabungan R1 dengan R2 ini adalah dia seri, R3, R4 dengan R5 ini juga ia seri. Maka langkah pertama kita kerjakan serinya masing-masing dulu. Berarti kita ambil yang R seri 1, berarti R seri 1 berarti kita jumlahkan R1 tambah R2, berarti nilainya adalah 3 tambah 3, berarti jadinya ini 6 ohm. R seri yang kedua itu adalah R3 tambah R4 tambah R5, berarti 2 tambah 2 tambah 2 berarti juga 6 ohm ya. Berarti yang di atas ini totalnya 6, yang di bawah ini totalnya juga 6. Maka atas bawah seperti ini jadinya rangkaiannya adalah paralel ya. Berarti kita kerjakan 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri 1 tambah 1 per R seri 2. Berarti 1 per 6 tambah 1 per 6 jadinya 2 per 6. Berarti R paralel kita balik, berarti 6 per 2 sama dengan 3 ohm. Maka yang nilai 3 ohm ini adalah hambatan total. Maka terjawablah soal yang A. Jadi hambatan totalnya 3. Oke, lanjut. Kita cari untuk yang B. Yang B itu kalau kita bahas yang B itu rangkaiannya ini paralel ya. Jadi atas dengan bawah itu paralel. Berarti kalau paralel yang sama adalah tegangan. Berarti V di seri 1 sama dengan V di seri 2, yaitu nilainya adalah 12. Berarti yang di atas ini 12 volt, ini juga 12 volt ya. Ini kata kuncinya. Maka di masing-masing ini kita cari dulu I-nya. Maka arus seri 1. I seri 1 adalah rumus dasarnya kan kemarin itu adalah V sama dengan I kali R. Kan ini rumus dasar untuk ukur ohm. Kalau kita cari I berarti V per R. R seri 1 V-nya adalah 12. R seri 1 kita berapa tadi? 6. Berarti 12 per 6. Maka dapat adalah 2 ampere ya. Karena dia seri, I seri total kita di sini ini 2 ampere, maka di I1 dan I2 juga 2 ampere. Karena syarat di seri itu I-nya sama. Berarti I seri 1 sama dengan I1 sama dengan I2 yang nilainya adalah 2 ampere. Paham ya? Nah, maka bisa kita cari V seri 1 V1. V adalah I1 kali R1. I1 kita 2, R1 kita adalah 3, maka ini 6 volt. V2 I2 kali R2, maka nilainya adalah 2 kali 3 juga, maka ini juga 6 volt. Kalau kita totalkan ini adalah 12, kan sama dengan ini. Ya, oke. Lanjut. Kita lanjut untuk I seri 2. I seri 2, berarti V per R seri 2. V-nya 12, R seri 2 kita berapa? Juga 6. Oh, kebetulan sama ya, berarti ini juga 2 ampere. Maka I seri 2 sama dengan I3 sama dengan I4 sama dengan I5, yaitu nilainya juga 2 ampere. Maka kita bisa cari V3. V3 sama dengan I3 kali R3. Berarti I3-nya 2, R3 adalah 2, maka dapat 4. V4 juga seperti itu, V5 juga seperti itu. Maka intinya pada masing-masing ini awalnya yang kita cari adalah R total atau hambatan total ini. Ya, setelah itu kita cari masing-masing cabangnya I-nya dan V-nya. Maka bisa kita mengerti. Yang paling penting ingat konsep yang seri itu apa yang sama, yang paralel apa yang sama. Pada seri yang sama adalah kuat arus, pada paralel yang sama adalah tegangan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff 2 ya. Ini hal baru bagi Anda semuanya. Mungkin sudah ada yang baca di modul kemarin, tapi ini sekarang masuk ke contoh soalnya biar lebih ngerti ya. Hukum Kirchhoff 2 itu kita membahas di sini bunyinya itu sigma. Ini sigma ini dari jumlah GGL. GGL itu kalau digambarkan dalam rangkaian berbentuk seperti ini. Berarti ini adalah baterainya jadinya ya. Yang panjang ini adalah positif, yang pendek negatif. Jadi ingat ya, yang panjang positif, yang pendek negatif. Ditambah sigma I kuat arus dikali dengan hambatan. Jadi inilah hukum Kirchhoff. Jadi asalkan kita mau mengerjakan bentuk soalnya
Soal seperti ini berarti kita pakai hukum Kirchhoff. Apa bedanya dengan rangkaian seri paralel tadi? Kalau rangkaian seri paralel, tegangannya ini hanya satu tadi. Nah, 12 volt tadi kan. Sekarang berapa ini? 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 buah tegangannya, atau kita namakan di sini adalah GGL ya. Maka kita mulai mengerjakannya. Langkah pertama, kalau gambarnya seperti ini, kita bikin dulu arah loop. Arah loopnya itu kalau Umi biasanya seperti ini, kita pakai searah jarum jam. Ini yang loop namanya. Nah, ini yang searah jarum jam. Ini yang loop itu ya, ini yang loop ya, ini loop. Nah, jadi loop kita itu Umi ambil yang dari A, B, C, D. Berarti jalan dari A, B, C, D kembali lagi ke A ya. Berarti A, B, C, D, A. Berarti kembali lagi kita satu arah, itu satu loop ya. Atau searah jarum jam. Maka kita ambil rumus di sini. Sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini artinya jumlah. Berarti kita jumlahkan saja GGL-nya yang ada dulu. Kita mulai dari A. Dari A di sini Umi bertemu pertama sekali dengan yang pendek ya. Yang pendek berarti negatif. Berarti di sini berapa angkanya? 2. Berarti min 2. Kita lanjut jalan. Nah, ini GGL yang kedua. Yang kedua ini panjang, berarti ini positif, tambah 6. Lanjut, ini yang ketiga, ini pendek lagi, berarti negatif 4. Negatif 4 ya. Nah nih, ditambah I yang mau kita cari, R-nya. Berapa R-nya di sini? Ada R1, R2, dan R3 kita jumlahkan. 2 tambah 4 tambah 4 sama dengan 0. Min 2 tambah 6. 4 ya, 4 kurang 4 berarti ini 0, ditambah 8 10i sama dengan 0, berarti 10i sama dengan 0, berarti i-nya bernilai 0. Jadi kebetulan ini soal Umi ini nilai i-nya adalah 0 ya, tidak ada arus yang mengalir di sini karena tegangan yang ini. Oke, kita coba ganti tegangan yang 4 volt ini Umi ganti misalnya jadi 8 volt misalnya, Umi ganti ya. Berarti jadinya sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min 2 tambah 6 tambah 8 tambah I, R-nya tadi 2 tambah 4 tambah 4, maka sama dengan 0. Min 2 tambah 6 adalah maaf ini min ya, ini min 8 tadi. Min 2 tambah 6 berarti 4. 4 dikurang 8 berarti min 4. Ditambah 10i sama dengan 0. 10i kita pindah ruas min 4 ini jadinya 4 ya. Berarti i sama dengan 4/10 atau 2/5 ampere. Maka inilah nilai kuat arusnya ketika tegangan yang ini Umi ganti dengan D8 atau min 8 ya di sini. Paham ya? Nah, kemudian seandainya nanti ditanyanya berapakah tegangan AB, tentukan VAB misalnya. VAB. Berarti AB itu yang mana? Dari A ke B yang ini saja kita ambil. Ya, hanya dari A ke B yang ini saja. Ya, berarti kita ambil sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan VAB. Ya, kita ambil. Dari A ke B berapa tegangan yang ada? Min 2. Berarti kita ambil yang min 2 saja. Jangan jalan ke bawah karena hanya dari A ke B. Min 2 ditambah I-nya yang kita pakai yang ini ya. 2/5. 2/5 kali R-nya berapa dari sini? R1 berarti 2 sama dengan VAB. Berarti min 2 ditambah dengan 4/5 sama dengan VAB. 5 kali min 2 berarti min 10. Min 10 tambah 4 berarti min 6/5 volt. Maka inilah jawabannya VAB. Ya, ini untuk tegangannya ya.